Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pada praktikum sebelumnya dari lanjutan modul 1 dan 2. Nah, kali ini saya Nurul Baiti dengan MH 10511811028. Saya akan melanjutkan praktikum pada mata kuliah pemrosesan paralel yaitu modul 3, yang mana kali ini dengan judul komunikasi point to point. Nah, pada tujuan praktikum modul 3 kali ini, praktikan diharapkan dapat memahami komunikasi point to point pada MPI. Yang kedua itu dapat menjalankan program yang merupakan contoh dari operasi blocking dan non-blocking pada MPI. Nah, materinya mekanisme dasar dari sistem komunikasi pada MPI adalah proses pertukaran data pada sepasang proses di mana suatu bagian pengirim data dan satunya sebagai penerima data. Seperti pada gambar di modul 3, ini seperti ini simulasinya, ada data yang mengirim dan ada data yang sebagai penerima. Nah, MPI menyediakan beberapa fungsi untuk mengirim dan menerima data baik secara blocking maupun non-blocking. Nah, ada 3 macam model komunikasi, baik untuk operasi blocking maupun non-blocking yang disediakan oleh MPI, antara lainnya yaitu model standar, sinkronus, dan model buffer. Nah, untuk penugasannya, kita diminta membuat project dan melakukan setting sama saja seperti pada modul 1 dan 2, dan diminta untuk membuat program dan menjalankan operasi blocking dan non-blocking. Nah, yang pertama kita menjalankan operasi blocking pada MPI. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Namun sebelumnya sama saja seperti pada modul 1 dan 2. Jika ingin membuat suatu baris program, maka kita harus membuat project baru dan melakukan setting terlebih dahulu. Nah, di sini karena saya sudah membuat programnya sebelumnya, jadi saya tinggal membuka saja dan menjalankan program yang sudah saya buat. Baik, kita jalankan programnya. Nah, di sini dapat dilihat jika programnya sudah sukses dan null pilot dan null skip, yang berarti programnya tidak terdapat error. Selanjutnya kita coba menjalankannya pada command prompt sama seperti modul-modul sebelumnya. Nah, di sini kita sudah membuka pada command prompt-nya. Nah, sama sebelumnya kita masuk ke MPIX. Nah, di sini pada proses blockingnya kita sudah berhasil juga menjalankannya, yang mana pada proses blocking kita diminta melakukan percobaan dan sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan, yaitu proses blocking yang merupakan proses menunggu operasi kirim dan terima data selesai. Nah, seperti yang kita lihat di sini, data yang dikirim dan diterima sudah selesai, dan berarti kita sudah berhasil menjalankan proses blocking. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan proses non-blocking seperti pada modul. Nah, di sini pada baris program non-blocking. Nah, kita langsung saja masuk ke baris program non-blocking karena saya sudah membuat juga sebelumnya dan sudah saya coba jalankan. Nah, sekarang kita akan mensimulasikannya. Nah, di sini juga kita bisa melihat jika programnya sudah berhasil dijalankan tanpa error dan tanpa terdapat kesalahan. Berikutnya kita masuk ke command prompt atau CMD sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori CMD-nya. Sekarang kita masuk ke MPI-nya. Nah, di sini pada
proses non-blocking juga kita sudah berhasil menjalankannya di sini seperti pada modul. Nah, di sini yang mana proses non-blocking menggunakan event untuk memberitahu proses ketika terjadi kirim atau terima data. Maka dengan ini program sudah berhasil kita jalankan tanpa terdapat error ataupun kesalahan. Nah, pada kesempatan kali ini, sekian yang dapat saya sampaikan pada modul 3 untuk operasi blocking dan non-blocking. Dari percobaan-percobaan yang sudah kita lakukan, baik dari Visual Studio maupun menjalankan program melalui command prompt, kita sudah berhasil menjalankan programnya dengan baik. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.